Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur oleh karena perkenanan Tuhan kita bisa memasuki tahun 2021 semua karena anugerahnya dan kasih setianya. Maka Allah yang sama yang kita percaya di tahun 2020, maka Ia akan juga menggenapi janjinya di tahun 2021. Kita akan menjadi orang-orang pemenang di dalam Tuhan dan yang dahsyat. Katakan amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan singkat dengan tema Ajar Aku Tuhan untuk Percaya. Mari kita buka nas firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 40 berkata demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Konteks ini Bapak Ibu berbicara tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Yang menarik dalam ayat ini yaitu ada kata bukankah sudah kukatakan kepadamu. Kalau merujuk ayat ini artinya bahwa Allah berkata kepada kita di dalam firman-Nya bahwa Ia akan terus menyertai kita. Bahkan Yesus berjanji Ia akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Nah, saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, ada perulangan-ulangan, kalimat-kalimat berulang. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya ambil contoh. Misalnya kita katakan kepada anak kita berulang-ulang, nak, jangan ke sungai itu, ada banyak kaca di sana. Jangan ke parit itu. Tapi anak itu mengulang-ulangi 1, 2 kali, 3 kali. Yang pada akhirnya anak kita mengalami kakinya kena kaca. Pastilah kita akan berkata kepada anak kita, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jangan ke sana. Artinya kalau ayat ini mengatakan bukankah sudah kukatakan kepadamu, artinya bahwa sudah berulang-ulang kali Allah berkata kepada kita untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ternyata tidak gampang untuk percaya. Kita harus menaklukkan 2 hal di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah mata kita. Jikalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka situasi yang kita lihat sekarang ini bisa mengkaburkan, bisa membatalkan semua janji Allah kepada kita. Saya ambil contoh Abraham. Abraham itu ketika matanya tertuju kepada Allah, dia berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Karena waktu Allah berkata, Abraham, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di dasar lautan. Pada waktu mata Abraham itu mengarah dan tertuju kepada Tuhan, dengan lantang Abraham berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Tetapi pada waktu mata Abraham itu tertuju kepada situasi keadaan dirinya yang sudah tua dan melihat istrinya sudah semakin tua, dia berpikir di dalam hatinya, mungkinkah itu bisa terjadi dalam hidupku? Keturunan kami akan seperti bintang di langit. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mata Abraham itu tidak tertuju kepada Allah lagi. Maka hal yang sama juga akan bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, kita melihat keadaan, kita melihat situasi, kita melihat penyakit kita melihat perekonomian kita semakin terpuruk. Itu bisa membuat kita tidak lagi percaya kepada janji-janji Allah. Yang kedua adalah telinga. Mengapa saya katakan telinga Bapak Ibu? Karena telinga ini bisa juga apa yang kita dengar itu bisa mengkaburkan, bisa membatalkan janji Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi percaya kepada janji Tuhan. Apa yang kita dengar di sekeliling kita, berita-berita yang kita dengar itu bisa membuat kita menjadi tidak percaya kepada Allah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah setiap telinga mendengar. Mendengar apa maksudnya? Mendengarkan firman Allah. Biarlah telinga kita ini mendengarkan berita-berita sukacita dari Allah, dari sorga. Karena dari pendengaran firman Tuhanlah kita bisa menjadi percaya kepada Allah. Karena pendengaran firman Tuhanlah kita beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terlebih khusus
mata dan telinga kita kepada Tuhan, supaya kita memandang Tuhan lebih besar daripada persoalan, keadaan, apapun di sekeliling kita. Saya percaya Bapak Ibu sama Tuhan, Allah kita bukan Allah situasi, Allah kita bukan Allah keadaan. Keadaan apapun Allah yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia Allah yang sama, tetap konsisten menyertai kita sampai hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2021 ini, saya percaya itu semua kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah mata kita tertuju kepada Tuhan, dan telinga kita dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita, dikatakan firman Tuhan, dapat melihat kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.